Sudahkah sedulur sedaya mempersiapkan kiamat masing-masing? Apa yang harus dipersiapkan untuk menyambutnya? Monggo kita lanjutkan ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sedulur sedaya selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan kelimpahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rizki yang banyak, yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar memberikan manfaat untuk sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ding 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 ding. Ya, supaya apa? Supaya kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Safinah, masih pada keimanan, rukun iman. Saat ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat. Sehubungan dengan materi ini, di sini saya akan menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan kiamat kita masing-masing. Karena kiamat ada dua, ada kubro, ada sughro. Kubro itu apa? Ketika alam semesta ini semuanya hancur dan hilang. Kiamat sughro adalah hilangnya sebagian atau seseorang dari penghuni alam ini. Nah, termasuk kiamat kita masing-masing masuk dalam kategori kiamat sughro. Sedulur sedaya rahimakumullah, sebelumnya saya akan menceritakan beberapa kisah tentang kematian. Nah, ya ini bukannya menakut-nakutkan, tapi ini sesuatu yang hak dan akan kita alami semuanya. Ada beberapa peristiwa kematian yang sangat luar biasa di situ. Ada seorang penyair yang cukup kondang pada saat itu, namanya Hamid Jabar. Dia penyair era tahun 90-an, dia sahabatnya W.S. Rendra. Pada saat itu kurang lebih sekitar tahun 2004, ya, tahun 2004. Saat 40 hari menjelang beliau meninggal dunia, beliau ngobrol dengan W.S. Rendra. Dia ngomong, seandainya kematian itu datang, saya menginginkan dua hal. Pertama, saya ingin mati di Makkah Al-Mukarramah atau mati saat saya manggung membacakan puisi. Sangat luar biasa. 40 hari setelah Hamid Jabar bicara dengan W.S. Rendra, ini benar-benar terjadi. Beliau meninggal dunia di atas panggung saat membacakan puisinya. Ternyata sudah ada isyarat dan merasakannya. Ada kisah lain yang mungkin belum begitu lama, yaitu Kiai Haji Bukhari Malang. Beliau meninggal saat apa? Saat beliau berceramah di atas mimbar. Sedulur sedaya tahu apa kata-kata terakhir dalam ceramah beliau yang disampaikan sebelum beliau meninggal dunia? Beliau menyampaikan satu hadis, balighu anni walau ayah. Nah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Artinya apa? Kita harus banyak menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh orang. Nah, di dalam hal ini suatu kejadian yang istimewa, meninggal saat berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Pada masa-masa yang lalu pun, ulama-ulama yang lalu kejadiannya banyak sekali juga. Imam Abu Hanifah, beliau meninggal dunia saat beliau bersujud.
Apa yang dia rasakan menjelang ajal beliau? Beliau merasakan bahwa dadanya mulai sakit karena menuju ajal. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat, bersujud. Tepat saat beliau bersujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Sungguh luar biasa. Sesuatu yang dia persiapkan, suatu rasa yang sudah beliau rasakan, kemudian dia lakukan kebaikan. Sedulur-sedaya, kalau dalam keadaan gak enak badan, dada sesek-sesek, apa yang kita lakukan? Nah, ya, beli obat atau berobat itu wajib. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik lagi dalam menyambut ajalnya, yaitu Imam Abu Tha'labah. Beliau memiliki kebiasaan sholat tahajud. Dia memiliki kebiasaan sholat tahajud, sehingga beliau meninggal saat beliau melaksanakan sholat tahajud. Yang menarik adalah ketika beliau meninggal, tidak ada satupun sahabatnya yang menyadari bahwa Abu Tha'labah meninggal. Baru ketika subuh hari, ditunggu tidak bangkit-bangkit, baru semua sahabat menyadari bahwa Abu Tha'labah sudah meninggal saat beliau melaksanakan tahajud. Sedulur-sedaya rahimakumullah, kebiasaan apa yang sudah kita lakukan dalam menyambut ajal kita, dalam menyambut kiamat kita masing-masing? Itu pembelajaran dari Imam Abu Tha'labah. Pentingnya kita membiasakan sesuatu kebaikan-kebaikan, supaya apa? Supaya saat kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan. Sedulur-sedaya rahimakumullah, itu beberapa ringkasan cerita, kisah di dalam beberapa hamba Allah menghadapi ajalnya. Sekarang yang perlu kita fahami adalah bagaimana persiapan kita dalam menanti kiamat kita masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan? Sedulur-sedaya pun siap-siap atau apa belum? Apa yang dipersiapkan? Kisah cukup inspiratif bagi kita ketika persiapan menuju ajal kita. Dalam kitab tersebut disampaikan ada sebuah kisah pasangan suami istri. Ya, di kitab itu disampaikan ini pasangan raja dan permaisuri. Ya. Beliau raja dan permaisuri ini saling mencinta dan sangat luar biasa betapa saling mencintanya mereka. Sehingga sudah puluhan tahun mereka berdua berumah tangga belum dikasih keturunan. Puluhan tahun. Tetapi sang raja pun masih tetap setia dengan permaisurinya. Dan konon ceritanya di dalam kitab itu permaisurinya agak ginu-ginu gitu kan. Agak gemuk gitu. Tapi luar biasa. Nah, di situ kemudian sang raja mendengar informasi bahwa di negeri tetangga ada seorang tabib yang luar biasa. Luar biasa kondangnya. Kemudian singkat cerita, beliau berdua kemudian berangkat ke tabib itu. Konsultasi di situ, kemudian disuruh masuk satu persatu. Ya, masuk ke ruangan satu persatu. Ketika sang permaisuri masuk konsultasi dengan tabibnya, kemudian tabib bicara kepada permaisuri itu. Maaf, sepertinya saya melihat ada tanda di kening Anda bahwa 40 hari lagi Anda akan meninggal dunia. Permaisuri itu mulai gundah. Mana mungkin saya bisa mendapatkan keturunan dalam waktu 40 hari saja. Tidak mungkin saya mengandung saat ini 40 hari kok terus lahir. Kemudian sang raja dan permaisuri setelah konsultasi dengan tabib ini pulang. Setelah pulang, ada perubahan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh permaisuri. Karena apa?
karena pengaruh kata-kata dari sang tabib. Sang permaisuri mulai merasakan tidak enak makan. Yang biasanya kalau makan begitu lahapnya, setelah dari tabib permaisuri tidak suka makan. Sampai akhirnya setiap hari dilihat oleh sang raja, ini istriku, permaisuriku, kenapa sekarang tidak suka makan? Yang biasanya suka makan. Nah, ini bisa buat solusi istri-istri panjenengan sedaya kalau agak kesulitan menahan camilan, bisa diinformasikan 40 hari lagi, gitu kan. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, setelah itu kemudian menjelang 40 hari sang raja mulai tanda tanya. Kemudian tanya kepada istrinya. Kemudian sang permaisuri menjawab, aku sedih. Sedih kenapa? Kata tabib, 40 hari lagi dari kemarin aku mati. Dan ini hitungannya tinggal 5 hari lagi. Oleh karena itulah kenapa aku tidak enak makan. Karena ajalku sudah dekat, suamiku. Kemudian setelah ditunggu sampai 40 hari, sampai 45 hari, 50 hari, kok nggak mati-mati. Akhirnya apa? Akhirnya sang raja ini ada tanda tanya besar. Oh, apakah ini tabibnya nggak benar ini? Akhirnya sang raja kembali menuju ke tabib dan bertanya, apa alasan kamu menyampaikan hal itu sampai istriku tidak doyan madang? Akhirnya sang tabib menjawab, istrimu terlalu penuh dengan lemak yang menutupi jalan rahimnya, sehingga aku sampaikan itu biar apa? Biar dia tidak banyak makan. Sekarang agak kurus kan? Iya betul, Bib. Tabib maksudnya gitu. Nah, karena dia sudah mulai kurus, semoga jalan rahimnya sudah tidak tertutup lemak, dan digas. Akhirnya sang raja kemudian pulang dan benar-benar ngegas. Itulah sedikit kisah. Dari kisah itu kita bisa mengambil makna. Ternyata ketika kita menyadari dan meyakini ajal kita benar-benar dekat, ternyata bisa membuat suatu perubahan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan itu yang selanjutnya kita semuanya lakukan. Pentingnya iman kepada yaumul akhir, kepada kiamat kita masing-masing. Apa? Harus selalu ada perubahan di dalam diri kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kenapa kita semuanya masih sering bersantai-santai di dalam apa? Menyambut kiamat kita masing-masing. Karena kita tidak begitu ingat dan kita tidak begitu sadar betapa dekatnya waktu itu bagi kita. Kalau kita menyadarinya, maka jaminan harusnya kita bisa berubah. Harusnya kita bisa berubah. Oleh karena itu, marilah kita yakinkan betul bahwa kiamat kita masing-masing sudah begitu dekat prosesnya. Sudah begitu dekat waktunya. Oleh karena itu, mari kita berubah. Selalu lakukan kebaikan-kebaikan supaya kita semuanya bisa menyambut ajal kita dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya, biar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.